Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Pak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom kita pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya di ruang Zoom kita ngaji wakaf korporat seri ke-27. Nah, acara pagi hari ini atas persembahan dari SN Consulting dan juga Madrasah Mabur yang kami ini insya Allah rutin mengadakan Zoom seperti ini ya untuk mengedukasi kawan-kawan terutama di pengusaha muslim terkait skema wakaf korporat yang kami namakan wakaf korporat dengan tema yang bermacam-macam ya. Uh, Kali ini materi kita tentang return on wakaf investment. Jadi ROI, return on investment, tapi kali ini skemanya adalah wakaf. Jadi bagaimana uh, ROI itu dalam dalam wakaf ya. ROI dalam skema wakafnya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya sapa dulu, ini ada Pak Anwar, ya, ada Bu Indri, ada dari Pak Arjono Lampung, Pak Daniel Setiawan, Pak Moko, ya, kawan kita dari Nepal yang insya Allah rutin hadir ini. Renai Sanga, ya, ada Toko Budi Mulya, ada Pak Yunardi, ada Bu Niken Notaris, ada Pak Chandra dan lain sebagainya ya sudah hadir. Terima kasih, selamat bergabung. Terima kasih sudah senantiasa mengikuti acara Zoom kita setiap pekan ya di pagi-pagi ya 5.30 ini hal yang di luar jadwal Zoom. Biasanya kan Zoom itu kan ya jam kerja kan gitu ya. Atau malam hari ini kita mencoba pagi hari supaya lebih fresh, supaya lebih masuk kalau ada apa ilmu itu ya. Biasanya kajian subuh itu kan seger kalau ada ilmu setelah saat subuh kita ada penceramah di pagi hari itu kan suasananya enak gitu. Baik, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang Oh, memimpin kita ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengerti, bisa terbuka dan insya Allah kita berada di jalan yang benar. amin. Baik, Bapak Ibu, uh, kami Asan Consulting ya, ini adalah kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen yang kaitannya dari sisi marketing, dari sisi operasional, dari sisi finance, ya legal, dari aspek pajak, dari tata kelola dan sebagainya menjadi dari sebuah perusahaan keluarga, perusahaan kecil ya, kita membantu kawan-kawan itu dari semuanya ya menuju konsep korporasi ya. Kita selalu ada uh, kelas-kelas yang kita jalankan setiap bulannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
membangun wawasan korporasi tentang isu-isu manajemen update ya. Makanya kita membantu kawan-kawan untuk selalu update tentang korporasi dan bagaimana sih caranya membangun korporasi itu yang benar. Jadi kami ini adalah knowledge entrepreneur. Jadi kita prinsipnya eh, dan ini konsep korporatisasi itu adalah hasil penelitian selama 20 tahun oleh tim kami di SNF Consulting ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan terutama di perusahaan barat itu melakukan sebuah konsep korporatisasi. Bagaimana caranya step by stepnya? Itu tuh ada namanya corporate life cycle. Nah, itu yang kita gaungkan melalui hal-hal seperti ini ya. Kita ada jadwal kelas di Jogja hari ini dan kemarin. Nah, itu sebenarnya untuk membantu kawan-kawan supaya mengerti. Ada dasarnya. Jadi ya, kita bukan bukan ini ya, bukan hanya sekedar wacana dan ini sudah kita praktekkan di beberapa klien ya. Itu sudah menggunakan dengan konsep korporatisasi dan juga wakaf korporat melalui skema ini, eh, skema wakaf korporat ini. Baik, insya Allah ini sudah kita rekam bagi Bapak Ibu yang hari ini terlambat hadir atau tidak bisa hadir, bisa mengikutinya melalui channel YouTube kami di @media_SNM Consulting dan Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup WA kami ya, ngaji wakaf korporat. Itu ada diskusi tentang bagaimana pengelolaan skema wakaf melalui korporasi. Itu ada Instagram juga bisa diikuti ya, kemudian TikTok juga ya. Baik, ini saya dari awalan saya cukup begitu. Nah, ini saya perkenalkan dari Madrasah Mabrur Cak Udan, Ustadz Udan akan memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Udan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Mas Firman, Cak Iman dari SNF yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk tetap istiqomah nge-zoom. Mohon doanya Bapak Ibu semua biar bisa SNF bersama Mabrur ini bisa istiqomah ya, memberikan sharing ilmu tentang wakaf korporat ini. Alhamdulillah pagi hari ini Kak Iman kayaknya agak sedikit batuk, ya kan? Allah memberikan tetap kesehatan, kesempatan, beliau tetap semangat untuk men-sharingkan. Ini sekali lagi yang patut kita syukuri. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, masih bisa bergabung bersama-sama. Ini kita satu sama dan terhubung karena niat kita sama untuk mensiapkan wakaf ini biar semakin banyak yang paham, ya kan? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua bagi hari ini biar bisa belajar bersama-sama. Kedua, Amin, semoga amin. salawat kita percayakan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan contoh ya. Jadi wakaf ini sekali lagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, ya kan. Jadi yang diteliti Cak Iman ini sekali lagi bukan sebuah wacana, tapi ini adalah datanya sudah ada semua, ya kan. Jadi Rasulullah sudah ngasih contoh di zamannya Turki Utsmani juga sudah pernah terjadi mulai dari dalam kandungan sampai mau meninggal lagi itu dengan wakaf itu bisa. Nah, Indonesia ini sangat kaya raya, kita ini punya semua dengan
sekian ratus juta SDM-nya dengan sumber daya alamnya yang sangat banyak. Nah ini wakaf ini perannya masih sangat minim. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang kepingin lebih lanjut diskusi, seperti tadi yang disampaikan sama Mas Firman, monggo di grup WA, di kelas, ya kan, kita bersama-sama membaca data. Yang paling penting adalah kita kosongkan ego kita, karena semua ini dari Allah, ya kan. Allah memberikan ilmunya melalui SNF, sekali lagi makanya kita bersyukur. Allah mengirimkan seorang Caiman ini, dikasih Allah hidayah, ya kan, dikasih ilmu, diteliti sama beliau lah. Buat Bapak Ibu, ya udah nggak usah tanya kemana-mana, tanya aja sama ahlinya. Jadi kayak ini sudah ahlinya yang sudah meneliti dan sudah dipraktekkan oleh perusahaan besar di dunia. Nah, seperti itu. Jadi hari ini contoh kita di Jogja, hari ini kita kelas kedua, hari kedua maaf. Jadi membahas tentang wakaf bagaimana perannya, seperti itu. Jadi sekali lagi kami dari Mabrur dan SNF, mohon maaf jika nanti ada satu hal yang kurang berkenan, tapi monggo hari ini kita siapkan hatinya, siapkan kopinya jangan lupa ya, biar tetap fresh ya, untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ala hadini al-Fatihah. Oh, bila misyad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dari kami, sekali lagi terima kasih. Monggo kami sampaikan langsung, kami berikan kesempatan langsung kepada Cak Iman. Monggo Cak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf, suara saya agak terganggu. Saya siapkan slide bentar. Return on Wakf Investment. Jadi, apa sih return on investment itu? Alias ROI. Return on investment itu adalah ukuran kinerja investasi. Ukuran kinerja investasi dengan membandingkan antara hasil investasi terhadap nilai aset yang diinvestasikan. Nah, tanpa menyebut waktu, ROI selalu dihitung dalam ukuran tahunan. Jadi ROI itu secara umum adalah tahunan, kecuali waktunya disebut. Contoh, ada uang 100 juta, diinvestasikan dalam bentuk suku. Dalam 1 tahun, ada bagi hasil 6 juta. Maka disebut bahwa ROI investasi tersebut adalah 6/100, yaitu 6%. Nah, ini sederhana sekali, karena aset yang diinvestasikan tidak ada perubahan nilai secara nominal ya. Duitnya sebelum diinvestasikan 100 juta, ketika diinvestasikan 100 juta, nanti saat 1 tahun kemudian tetap 100 juta secara nominal. Nah, akan berbeda jika aset yang diinvestasikan bisa mengalami perubahan nilai. Nah, contoh, ada tanah dibeli dengan harga 10 miliar akhir tahun 2010. Nah, tahun 2026 disewakan dengan nilai 1 miliar per tahun. Ini tahun 2026. Berapa ROI-nya? Nah, ini tidak bisa langsung 1 miliar dibagi 10 miliar alias 10%, nggak bisa begitu. Kita harus tahu dulu nilai tanah tahun 2026. Misal, nilai tanah telah naik menjadi 20 miliar. Maka ROI investasi tersebut pada tahun 2026 adalah
satu dari 1 miliar per 20 miliar alias 5%. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau asetnya campuran? Nah, kalau campuran ya berarti yang memang terjadi perubahan nilai ya dinilai ulang, disesuaikan. Yang tidak terjadi perubahan nilai ya, ya sudah gitu. Misalnya campuran antara deposito dan tanah. Nah itu. Nah di era modern ini sebenarnya namanya investasi itu kan manajemen aset ya. Manajemen aset itu maksudnya apa? Kalau seseorang atau perusahaan punya aset tertentu, misalnya katakanlah 100 juta, 100 miliar, 100 triliun, 100 misalnya. 100 itu ditaruh di mana? Itulah manajemen aset. Oh, dari 100 itu 10 yang saya taruh di deposito misalnya. Oh, 20 saya taruh di punya properti misalnya. Oh, sisanya saya taruh saham. Nah, itulah manajemen aset. Nah, di era modern ini, aset yang nilainya besar itu saham. Properti itu kecil. Yang paling besar nilainya itu saham. Apalagi deposito. Kalau kita tanya teman-teman di perbankan, para deposan, pemilik aset yang didepositkan itu berapa sih depositkan aset? Paling itu 5 miliar, 10 miliar sudah jarang. Nah, maka kalau ada aset yang nilainya ratusan miliar, ratus triliun, bahkan ribuan triliun, maka pasti investasinya saham. Nah, maka saya mau menyampaikan ini buat teman-teman dengan contoh. Ini misalnya adalah eh, investi yang kita bahas ini adalah investi itu tempat kita naruh investasi. Adalah PT Siber Alvaria Trijaya. Ini gambar grafik sahamnya. Mulai dari saat dia IPO tahun 2009 sampai hari ini. Nah, mari kita lihat. Bagaimana kalau kita mengukur ROI investasi saham? Nah, ini berbeda dengan deposito. Berbeda dengan tanah juga. Kalau tadi kan properti tanah, seperti tadi. Bagaimana dengan saham? Nah, misalnya begini. Ini tahun 2009. Ada sebuah nazir wakaf namanya ABC. Mau investasikan 100 juta sebagai saham Alfamart. Nah, saat itu nilai nominal saham Alfamart adalah 10 per lembar saham. Sorry, ini saya salah. 100. Ya, saya koreksi. 100. Nilainya adalah 100. Nilainya adalah 100 per lembar saham. Nah, maka dengan nilai nominal 100 per lembar saham itu, nah, kita bisa menghitung perhitungan seperti apa. Kita hitung kayak gini. Nah, hari ini laporan keuangan tahun 2026 itu. Satu lembar saham itu nilainya bukan lagi 100, tapi 10 rupiah ini. 10 rupiah. Ya, kalau tadi ini adalah 100, ini tahun 2009, tahun 2026 itu menjadi 10. Maka sepanjang periode itu, 2009 ke 2010, perusahaan ini telah melakukan apa yang disebut sebagai stock split, yaitu mengecilkan satuan saham. Yang semula 100 jadi 10. Artinya, satu lembar saham pada tahun 2009 itu dipecah menjadi 10 lembar saham pada tahun 2026. Itu bicaranya, stock split itu bicara satuan, jadi misalnya kayak gini. Oh, tahun 2009 saya punya 12 biji manggis bisa. Nah, 2026 saya nggak mau nyebut manggis dengan 12 biji. Atau sebaliknya. Tahun 2009 saya punya 1 lusin manggis. Nah,
Hari ini saya nggak mau nyebut lagi dengan lusinan, saya ngomongnya biji. Maka hari ini saya tidak mengatakan satu, saya punya satu lusin manggis, tapi saya mengatakan saya punya 12 biji manggis. Sama apa beda? Sebenarnya sama. Nggak ada perubahan eh, yang yang signifikan, yaitu perubahan satuan saja. Nah, ini laporan keuangan tahun 2025, ya. 2026 belum keluar. Itu 1/10, maka terjadi stock split 1/10. Demikian satu lembar saham tahun 2009 setara dengan 10 lembar saham tahun 2025 ini. Maka saya tadi malam mikirnya sampai ngantuk-ngantuk. Banyak keliru. 2025. Nah, maka mari kita lihat menurut grafik saham pada tahun 2009 satu lembar saham itu adalah 40. Nah, 40 ini grafik hari ini. Grafik ini ditampilkan oleh Google hari ini. Artinya 40 itu dengan acuan harga nominal saham sekarang, yaitu 10 lembar saham. 10 rupiah per lembar saham. Jadi Google itu langsung kalau ada stock split, dia langsung menyesuaikan. Nah, maka harga 40 tahun 2009 itu artinya adalah harga berdasarkan nilai hari ini. Dengan perusahaan itu, maka dana 100 juta pada 2009, 100 juta, dibagi 40, yaitu 2,5 juta. Yaitu 22,5 juta lembar saham yang nilai nominalnya adalah 10 rupiah, setara dengan 250.000 lembar saham dengan nilai nominal 100. Nah, karena sekarang itu nilainya 10, maka kita pakai angka ini 2,5 juta, bukan 250.000 lembar. Nah, gitu. Nah, bagaimana ROI tahun 2009? 2009 kalau kita menggunakan hitungan dengan kondisi saat itu, kalau kita beli 2009 kan dapatnya 200.000 lembar saham nilai 100 tadi. Maka berdasarkan laporan keuangan ini tahun 2009, itu satu lembar saham itu mendapatkan hak laba sekian ini. Nah, maka 240.000 lembar itu mendapatkan ini 13 juta sekian ini, 13,6 juta. Nah, maka ROI-nya ketika itu adalah 13 dibagi 100 juta, yaitu 13,6%. 13,6%. Nah, tapi kalau kita sebagai perusahaan investasi, melakukan investasi, itu ngitung pendapatannya tidak berdasarkan hak laba di investi, hanya berdasarkan dividen. Nah, maka kita harus hitung dividennya. Nah, ini perhatikan. Tahun itu dividennya adalah 32 miliar ini. Jadi dividen tuntunannya adalah ini, dividen kasnya 32 miliar ini. Nah, ini angkanya jutaan. Ya. Nah, labanya adalah ini 186 miliar tadi. 186 miliar ini. Nah, maka rasio dividennya adalah 32/186, yaitu 17%. Maka ROI yang 13,6% tadi, yang terima sebagai cash dan dicatat oleh si investor, nanti adalah 17 kali 13,6, yaitu hanya 2,3%. Nah, maka kita kita bandingkan seandainya dibangun deposito pada tahun 2009, kalau si Nazir tadi punya duit 100 juta didepositokan atau disukukan, itu dapatnya 6%. Tapi kalau ditaruh di sahamnya Alfamart, dia hanya dapat 2,3% cash. Sama-sama cash, karena kalau deposito terimanya atau suku terimanya cash juga. Ini terima cashnya hanya 2,3%. Ini bandingannya. Loh, kalah dong. Iya, kalau inflasinya 5%, deposito 6% masih net 1%. Kalau ini
inflasinya 5%, dapatnya 2,3%. Berarti rugi dong. Nah, beda. Kalau deposito, kemakan inflasi. Kalau ini tidak. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, tadi saya sudah ceritakan ini kalau dibandingkan dengan suku, suku dapat 6%, maka dividen kita itu kalah dengan deposito atau suku. Bagaimana jika investasi tidak diubah sampai tahun 2025? Jadi 100 juta ditaruh di deposito, ditaruh di suku sejak tahun 2009 sampai tahun 2025. Kemudian bandingkan dengan 100 juta ditaruh di saham Alfamart dan tidak diambil sampai tahun 2020. Nah, mari kita lihat. Ini laporan Alfamart tahun 2025. Laba per lembar saham Alfamart adalah 82,16 ini dari sini. Nah, ini tadi kita punya 2,5 juta lembar saham. Maka labanya adalah ya 8 dikalikan ini dikalikan 2,5 juta itu. Dengan demikian, ROI-nya adalah 205 juta dibagi dengan 100 juta alias 205%. Tapi ini tidak diterima semua. Kalau investor saham yang dilihat ada dividennya. Nah, rasio dividen terhadap laba adalah ini. Dividennya adalah 1,4 triliun, labanya 3,4 triliun, yaitu 40%. Maka yang diterima kas adalah 4% dari 82,16 per lembar saham, yaitu Rp33 per lembar saham. Dengan 2,5 juta lembar saham, pendapatan dividen adalah 83 ya, juta rupiah alias 83% dari total investasi 100 juta tahun 2009. Nah, maka bandingkan ini dengan deposito tadi atau suku tadi yang tetap 6%. Jadi kalau ini kita terima dividennya adalah 83% dari 100 juta. Nah, kalau deposito tetap 6%. Bagaimana kalau kemudian investasi itu dicairkan? Nah, mari kita lihat. Harga emas tahun 2009 adalah 350.000 per gram, sekitar itu. Harga tahun 2005 adalah 2,5 juta per gram. Maka uang 100 juta tahun 2009 yang didepositkan tadi, kalau dicairkan hari ini, kalau ketika itu ditukar dengan emas dapatnya 286 gram. Hari ini jika uang deposito itu dicairkan, angka 100 jutanya tetap utuh secara nominal. Tapi jika ditukar emas hanya mendapatkan 40 gram dengan harga sekarang. Maka terjadi penyusutan 40 per 286 alias hanya tersisa 14%. Yang hilang adalah 90, yang hilang adalah 86%. Bagaimana jika saham-saham yang dibeli tahun 2009 tadi dicairkan tahun harga saham akhir tahun 2025 adalah Rp1.900 per lembar. Dengan demikian, 2,5 juta lembar tadi akan mendapatkan nilai 4,75 miliar. Nah, maka di sini kita melihat kalau berupa saham, dapat ROI-nya adalah tadi 83% dan nilainya naik dari 100 juta menjadi 4,75 miliar lembar alias naik berapa kali lipat itu? Naik menjadi 47 kalinya. Nah, sementara kalau berupa suku tadi justru hanya tinggal 14%. Nah, eh, kalau hari ini hari ini kalau hari ini misalnya sampean menjadi investornya Alfamart, Nasir menjadi investor yang tadi sudah kasih saya, ini kasus lain. Kalau sampean punya duit hari ini, sampean investasikan ke Alfamart, sampean hanya dapat ini dividennya 2,56%. Kalah juga dengan deposito. Artinya apa? Sama dengan tahun 2009 tadi. Kalau sampean investasi tadi kan dapat tadi sekitar 2% juga. Nah, nah, totalnya itu adalah 6,3%. Di 6,3% total, tapi yang diterima investor hanya 2,56%.
Itu sama dengan kondisi kayak tahun 2009. Jadi kalau kita berinvestasi saham, pada saat kita investasi, pasti kalah dengan suku. Tapi bedanya, suku nanti akan terkena inflasi, nilai nominal tetap. Kalau saham tidak terkena inflasi, nilainya akan tumbuh melampaui inflasi. Nah, nah, gitu. Monggo kita bisa diskusi. Cukup Mas Iman presentasi, Mas Firman presentasi saya. Monggo. Baik, Pak Iman. Terima kasih atas penyampaiannya. Silakan kawan-kawan langsung aja. Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Saya awalnya dulu Pak Iman mau bertanya. Itu tadi kalau kita berarti langsung dimasukkan ke pasar saham sekunder, nggak masalah ya, yang dana wakaf itu. Bukan nggak masalah. Itu adalah contoh pada perusahaan publik. Kenapa contohnya perusahaan publik yang ada datanya? Kalau perusahaan yang private placement di pasar primer, pasar placement, nggak ada datanya, nggak bisa diekspos kalau udah ada datanya. Berarti masuknya kemana ini? Bisa di langsung kayak gitu tadi atau gimana? Yang masuknya bisa bisa pasar primer, bisa pasar sekunder. Cuma itu tadi hitungan kinerjanya. Cara masuknya topik yang lain. Ini tadi adalah hitungan kinerjanya. Enggak, artinya kemarin juga ada yang bertanya di grup. Seumpama langsung dibelikan saham yang pakai aplikasi gitu, Stockbit apa gitu, bolehkah begitu? Dana Iya wakaf? boleh, boleh aja, tapi itu tidak berdampak secara langsung pada ekonomi, tidak menumbuhkan perusahaan karena itu hanya mengganti duitnya investor existing. Beda kalau private, apa namanya pasar primer duitnya masuk perusahaan dan dipakai untuk ekspansi. Nah maka Hmm. tujuannya apa? Kalau kita terima duit, terima dividen, ya bisa aja dimasuk di pasar sekunder. Tapi kalau kita punya tujuan menumbuhkan perusahaan dan dengan demikian nanti investor akan menikmati pertumbuhan investi, maka mau nggak mau harus masuknya pasar primer. Gitu. Baik, silakan yang lainnya. Saya. Silakan. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam, Bapak Renai Sanga. Jadi kaitan ini tadi kan sedang membahas masalah kaitan antara wakaf dengan mode investasi apapun juga. Jadi, lah ini kan karena memang judulnya itu, ini kita terima sejumlah harta. Harta ini ada di tangan seorang nazir. Nazir ini harus punya kebijakan tentang mau ditaruh di mana antara berbagai macam produk investasi. Nah, kemudian ini tadi ada dibuat contoh antara satu model sukuk atau obligasi lah, satunya lagi model saham. Nah, orang disuruh memilih. Nah, pilihan itu pada akhirnya bergantung pada satu regulasinya si aturan yang perjanjian lah, anggap aja itu antara si wakif dengan nazir. Kedua, nazir pun juga ini ada hubungan dengan pemikiran atau kapasitas berpikir seorang nazir gitu. Jadi uh, mungkin jika nazirnya Caiman, ceritanya lain dengan nazirnya Cak Firman, begitu kan? Karena dua orang punya pemikiran berbeda. Terus berikutnya adalah tentang masalah yang disebut dengan ekspektasi atau harapan di masa depan. Membeli itu kan sama seperti apa ya? Kita itu sebenarnya tidak membeli harta saat ini, tapi membeli ekspektasi di masa depan. Kalau sukuk itu adalah sebuah kepastian karena yang menjamin negara. Terus pokoknya kamu kasih segini. Sementara yang satunya lagi itu ada suatu tingkat probabilitas antara apakah jika hari ini saya memasukkan uang itu berupa saham dalam 20 tahun akan jadi segini. Itu masih dalam pengertian apa ya? Possibility. Nah, nanti di probabilitasnya dihitung. Nah, apakah Nazir itu sendiri kan dia terbeban. Kalau saya taruh sini, keuntungannya memang segini selama 10 tahun, 20 tahun pun akan seperti ini. Tapi kalau saya taruh ke sini, ke saham, maka ada kemungkinan akan meningkat dengan sangat luar biasa. Tapi juga ada kemungkinan masuk jurang. Nah, ini Nyungsep. ya ini siapa yang menjamin
dunia persahaman itu akan apa? Kan kita nggak tahu nasibnya Alfamart 150 tahun lagi. Oke, gitu aja, Cak. Assalamualaikum. Ya, jadi eh, orang mesti selalu mempersepsikan bahwa kalau saham itu ketidakpastian. Dan kalau suku itu kepastian. Saham risikonya tinggi, suku tidak berisiko. Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari kacamata bahwa ekonomi itu ada inflasi. Suku itu kepastian pengurangan nilai. Ya, suku itu kepastian pengurangan nilai. Kalau saham bisa kurang, bisa tambah. Nah, maka pertanyaannya pilih mana? Jadi kalau suku, pengurangan nilainya pasti. Memang dapatnya pasti, tapi pengurangan nilainya juga pasti. Nah, tapi kalau saham, dapatnya tidak pasti. Tapi juga tidak terjadi kepastian pengurangan nilai. Nah, maka investor itu tidak pernah taruh telur pada satu keranjang. Tugasnya investor itu adalah menyusun portofolio investasi. Investor-investor besar tidak pernah seluruhnya ditaruh di suku, juga tidak pernah seluruh dananya ditaruh di saham. Pasti dia punya kebijakan investasi. Harvard University mengelola dana di 800-an triliun itu, mereka punya kebijakan 50-50. Ekuitasnya sahamnya 50%, yang suku dan sejenisnya itu 50%. Kalau MIT punya kebijakan sahamnya 70%, yang non saham, suku, tanah dan sebagainya itu 30%. Saratoga punya kebijakan 100% saham. Nah, mau seperti apa? Ya monggo. Tapi jelas kalau 100% suku itu artinya adalah kepastian penyusutan nilai. Nah, jadi tadi saya gambarkan tahun 2009 harga emas itu 350.000. Hari ini akhir 2025 2,5 juta. Itu bukan harga emasnya yang naik, tapi nilai rupiahnya yang turun. Nah, kalau kita berpegang nilai rupiah 2009 dibawa ke sekarang, maka sebenarnya kita kehilangan nilai sebesar 86% tadi, sehingga sisanya tinggal 14%. Nah, begitu, Cak Bowi. Makin terdistribusi, makin bagus. Misalnya kalau saya contohkan, ACR sekarang punya 4 saham dan 4 investasi non saham, jadi 8 investi. Kenapa kok nggak nyontoh scientific advisor-nya gereja Mormon itu yang investi sahamnya aja 1.700. Ya, yang belum ada. Nanti lama-lama 1.700 juga. Sekarang kan sahamnya cuma 4. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa, dan ACR punya keyakinan. Sekarang memang 4. Tapi ACR juga yakin bahwa angka 1.700-nya gereja Mormon itu dulu juga pernah mengalami angka 1, 2, 3, 4. Habis 4 kan 5, 6. Suatu saat akan 1.700 juga. Kenapa? Karena selalu ada tambahan dana investasi di ACR. Nah, gitu. Gitu, Cak Bowi. Terima kasih. Saya sudah dapat gambaran. Ini sebenarnya kan saya sudah punya gambaran. Cuman saya harus mewakili kepentingan para nazir. Saya kan termasuk juga nazir utama di dunia ini. Jadi saya mencoba-coba pura-pura nggak tahu. Jadi memang kalau di saham itu harus ada namanya kemungkinan-kemungkinan. Sementara di ini ada kepastian. Cuman yang disebut kemungkinan itu ada kemungkinan yang mujur, kemungkinan yang hancur. Jadi saya setuju. Lebih baik ditaruh kemungkinan ibaratnya kalau kerja di pabrik itu gajinya tetap, tapi kalau keluar pabrik bisa jadi pengusaha atau bisa jadi gelandangan. Ya kita aja lebih baik yang mungkin aja karena mungkin ada kemungkinan kemujuran daripada yang pasti tapi begitu aja. Nah terus masalahnya satu lagi Cak, kebanyakan kalau nggak salah Nazir itu kan yang motifnya itu kan motif ya benda-benda yang bukan benda cair ya. Seperti tanah, mobil, atau macam-macam itu tidak mudah untuk dijadikan saham. Itu kan harus dicairkan dulu. Itu aja Cak. Suara sampai tadi putus-putus, saya tidak bisa menangkapnya dengan baik. Silakan dilanjutkan saja.
lupakan. Ya, jadi memang Nazir itu adalah asset manajemen eh, company. Dia kerjanya mengelola aset, ditempatkan di mana supaya produktif. Nah, ukuran produktivitas pengeluaran aset itu adalah return on investment. Tadi yang saya gambarkan. Nah, ROI itu selalu diukur berdasarkan nilai terkini dari aset itu. Nilai terkini seperti apa? Kalau deposito nggak ada isu. 100 juta tahun 9, hari ini ya 100 juta. Walaupun nilainya turun, tetap aja. Nah, bagaimana kalau investasi saham? Maka dalam laporan keuangan, kalau kita kembali ke tadi, dalam laporan keuangannya Nasir, harus melaporkan bahwa duit 100 juta yang ditaruh di sahamnya Alfamart pada tahun 2009 hari ini adalah 2, sekian miliar tadi. Saya munculkan lagi slide. Nah, ini kalau kita berinvestasi di saham, maka dalam laporan keuangan Nazir harus mengikuti yang namanya fair value. Apa itu fair value? Jadi ini pada tahun 2025 akhir misalnya bikin laporan, kan harga saham sekian. Maka jumlah lembar saham yang dimiliki 2,5 juta lembar tadi nilainya 4,7 miliar. Jadi dalam laporan Nazir tahun 2025, dia melaporkan saham yang dulu ditaruh di Alfamart nilai 100 juta itu, hari ini tidak boleh dilaporkan senilai 100 juta, tapi harus dilaporkan 4,75 miliar. Nah, sementara kalau deposito yang tahun 2009 ditaruh di suku atau deposito yang 100 eh, juta tadi, hari ini tetap ditulis 100 juta. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau kita pengen kayak Ensign Big Advisor yang asetnya 2.000 triliun itu bukan berarti benar-benar dia pernah mengumpulkan duit dari para donatur sebesar 2.000 triliun itu enggak. Sebagian besar terjadi karena ini. Dulu cuma 100 juta tahun 2009, hari ini 4,75 miliar. Nah, ini saya mencontohkan Alfamart itu kenapa sebenarnya banyak perusahaan di lantai bursa ini yang paling populer di sekitar kita aja. Kenapa bukan Indomaret? Karena Indomaret belum go public. Nah, tentu saja tidak boleh kalau nanti punya dana terus semua ditaruh di sahamnya Alfamart, nggak boleh begitu. Harus jadi jangan taruh telur pada satu keranjang. Gitu, Mas Firman, monggo. Halo, Ya, baik. Silakan yang lainnya. Dari Pak Renai Sanga, ya. Terima kasih sudah bertanya. Yang lainnya, silakan. Rui. Belum ada yang masuk, Mas. Ya, sampai yang masuk berarti. Oke. Eh, iya, iya, iya. Ini keren banget materi hari ini. Jadi maksudnya ini saya sendiri sebagai seorang nadir yang sudah ikut apa namanya pelatihan di BWI, ini kan materi ini kan belum pernah ada ya. Jadi dan apa namanya ini kan keajaiban dunia yang nomor berapa ini ya? Eh, Compounding ya. Ini namanya compounding ya. Jadi uang kita tidak kena inflasi, jadi terus bertumbuh, ya kan? Nah, terus apa namanya? eh Untuk seperti tadi yang disampaikan sama Gus Bowi tadi, apa namanya, untuk seperti ini, itu kan di luar tadi yang disampaikan Cak Iman tadi kan keren itu. Jadi kalau saham itu ketidakpastian, suku itu kepastian. Nah, tapi pastinya kalau saham kan ketidakpastian bisa naik, bisa turun, tapi uangnya kan bisa bertumbuh, gitu kan? Apa nilainya tadi loh. Ya, kalau di suku itu pasti dapat sekian persen. Nah, itu pemahaman itu kan masih banyak yang belum
belum sadar ya, kembali lagi ke kesadaran. Nah, jadi ini nanti memang ini harus harus dipotong, nanti kita klip ya videonya yang disampaikan Cak Iman tadi. Terus anu ya, apa namanya yang mau saya tanyakan? Halo, masuk ya Mas Firman ya? Masuk. Aman, Dan aman. Apa namanya eh, persentasinya itu untuk kita taruh di mana itu sementara ya menyesuaikan kondisi keuangan ya Cak ya berarti ya. Iya. Kalau masih kecil ya tentu saja nggak bisa nyebar kayak 2000 triliunnya gereja LDS Mormon itu. Pasti kayak ACR mampunya baru 4 saham, ya sudah. Nanti kalau ada tambahan duit, kita tambah lagi. Terus sampai angkanya terus tumbuh dari 4, 5, sampai 1.700, bahkan mungkin 2.000 dan seterusnya. Nah, yang juga penting ini begini, eh, kalau kita taruh di suku ya, itu juga sangat tergantung kepada stabilitas politik sebuah negara. Kalau misalnya kita taruh di suku Indonesia, kemudian ada chaos secara politik, biasanya habis itu nilai itu. Nah, makanya pengertian jangan taruh telur pada satu keranjang itu harusnya mengandung makna bahwa juga tidak boleh di satu negara. Nah, supaya apa? Ya, wakaf itu kan asetnya Allah. Allah itu kan tidak kayak para politisi terus kalau mau pergi ke luar negeri pakai paspor gitu. Kan dunia itu dipandang satu oleh Allah. Eh, Kita aja yang mendefinisikan pakai paspor itu, bikin perbatasan-perbatasan. Makanya sebenarnya ketika ada perbatasan, sebagai pengelola Nazir, sebagai pengelola wakaf, Nazir, maka kita harus pikir bagaimana naruh duitnya juga tidak pada satu negara. Nah, ini klop dengan bagaimana korporasi itu harus tumbuh, karena korporasi yang sehat itu juga, kalau kita belajar di kelas korporasi sejati itu selalu menguasai pasar lebih dari 100 negara. Jadi ini klop dengan doktrinnya umat Islam bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kamu tidak disuruh kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Begitu. Ya udah. nggih nggih nggih. Ya, matur nuwun. Anu ya, ini yang lain belum ada yang masuk kan, Mas Firman? monggo lanjut. Oke. Jadi ini hikmahnya jadi semakin ini ya. Jadi Allah itu kan maha kaya, maha luas. Jadi kalau kita bisa seperti contoh sekali lagi gereja ya, yang 1.600 perusahaan itu, ya ya sudah, uangnya ya ya kita bersama yang maha kaya ya unlimited ya. Kita bisa kemana saja kan, betul ya gitu ya. Bisa Iya. invest ke kemanapun. Nah, jadi ini nanti kayaknya memang Caiman harus kita rekam khusus bikin video-video pendek untuk edukasi ini. Karena sekali lagi ini datanya ada. Kayak tadi kan semuanya ada semua itu hitungannya. Kenapa Alfamart kalau kita waktu masuk angka sekian di tahun 2009, kalau sekarang jadi angka berapa-berapa tadi itu kan sudah ada datanya. Jadi bukan sebuah wacana, tapi di kampus kita sendiri aja masih belum mau, belum berani ya kan, belum berani untuk membaca data ini, untuk melakukan. Nah, kalau contoh kasus misalkan kayak di tes itu berarti gimana aja kira-kira menurut jenengan? Kenapa kok masih belum berani untuk melakukan seperti ACR ini? Ya, mungkin nggak ngerti juga. Atau cuek. Mau dimakan Oh, inflasi, mau tidak, bukan urusan saya. Yang penting sekarangnya kelihatan. Jadi kan, misalnya kalau oh, tadi sekarang punya duit 100 juta, ditaruh di sahamnya Alfamart tadi kan cuma dapat 2%. Bahkan banyak perusahaan yang hanya memberi 1% dividen itu. Sementara kalau ditaruh suku langsung dapat 6%. Nah, kalau kita ngomong sekarang, ya lebih enak 6%. Tahun depan dibiarkan tetap di suku, kepotong inflasi 5%. Tetapi kan dapatnya tetap 6%. Nah, jadi cuek. hmm, Ini kalau seperti itu ya, sebenarnya menurut saya dia tidak kasihan terhadap umat gitu. hmm. Nah Nah, itu tugas ya, ya, ya terus terus. ya makanya tadi selalu portofolio tidak boleh seluruhnya di suku, tapi juga tidak boleh seluruhnya di saham.
Kalau suku semua habis. Tadi selama 2009 ke sekarang ini dalam waktu berapa tahun itu? 25 16 tahun itu terpotong nilainya sebesar 86% secara nominal. Secara nilai. Nominal tetap 100 juta, tapi 100 juta pada tahun 2009 dengan 100 juta sekarang ini, kalau dibelikan emas, kita akan kehilangan 86% kalau disetarakan dengan emas. Nah, tapi kalau saham tadi naik justru 47 kalinya. Hmm. Ya, berarti ini nanti tugas kita nih untuk gimana caranya. Kan eman-eman kayak contoh ITS sudah punya uang 120 eman, semuanya disuku ya ITS itu ya. Iya, betul. Masya Allah. Bayangin itu coba kalau di share ke keranjang nggak usah 1.600 lah ya. 5 atau 10. ACR uangnya berapa? 1,4 M. Di Iya, 8 investasi aja sudah bisa menghasilkan segitu. Ya kan? Nah, iya. kalau ACR berapa aja? Dari 8 investasi kita sudah punya berapa? Bisa menghasilkan berapa ACR? Iya, ROI rata-rata sekitar 5%, 6% setahun. 5%, 6%. Iya. Hari ini kayaknya banyak yang belum tanya di Zoom ini kayaknya anu ya. Izin Apa? tanya saya. Wah, ini ada Cak Rizal. Ngomong-ngomong. Nah, ini Iya. alumni ITS. Ayo, bicara alumni Iya, ITS. karena nyebut ITS jadi saya merasa terpanggil ini kan gitu ya. Loh, Iya. Jadi Alumni mau ITS izin Cak? ya? Gimana Cak? Alumni ITS juga kan? Oh, asli Cap Tugu Pahlawan Cak. Ijazah asli nanti saya tunjukkan ijazahnya ya. Ah, ya, enggak maksud saya. Berarti antum juga punya tanggung jawab untuk menyadarkan kampus kita bahwa 125 M itu jangan ditaruh di satu keranjang. Iya loh, ini soalnya ada ilmunya. Jadi kita wajib ini Cak Iman, saya jenengan ini kan sama-sama ITS. Kita bertiga ini harus menyuarakan ini, harus kita demokan ini. Kalau enggak, nanti antum yang ditanyai. Itu 128 M itu ngapain ditaruh di suku saja, gitu Cak ya. Iya. Mau ngomong aja. Iya, gampang. jadi apa namanya? Makanya Cak Firman, apa namanya? Saya dulu itu kan sempat ada pemikiran ingin merubah dunia kan gitu sama Mr. Bowie. Wah, Nah, ini sip ini. Ya. Cuman cuman karena akhirnya saya bijak, makanya sementara saya mengubah diri saya sendiri. Oh, gitu. Iya, dulu saya kan dapat kitab Falsafatuna, terus kitab-kitab apa eh, kitab-kitab kejawen yang lain gitu nggih. Jadi Ya. akhirnya waduh ini kalau kelamaan melangit saya nggak bisa membumi. Akhirnya sementara saya membumi dulu lah. Itu. Akhirnya saya bentuklah sebuah istilahnya tools begitu ya. Nah, tools yaitu invest tanam with uwo itu Cak Hudan. Nah, dan Ya, atas bimbingan dari Cak Iman dan Bu Niken kan begitu. Ya. Karena itu tadi saya belum bisa dalam tanda petik me, apa ya, bukan menyadarkan ya Cak, tapi istilahnya itu tadi loh yang Cak Hudan sampaikan. Padahal kita juga sebenarnya kenal sama WR4-nya ITS, WR2-nya ITS. Tapi kan itu tadi karena menganut prinsipnya Cak Iman yang aman, aman, aman hasil. Nah, kan gitu ya. Sehingga mungkin ya Cak, daripada mereka itu nanti tersandung kasus di akhir cerita dan seterusnya dan seterusnya. Makanya akhirnya dipilihlah mungkin suku begitu Cak Udan. Nah, tapi karena saya ini kan menganut madhab keterbukaan pemikiran ya, jadi saya nggak begitu. Nah, makanya saya yang begini saja. Nah, begini itu gimana? Ya, madhab saya itu tadi istilahnya karena saya ada keterbukaan pemikiran, maka saya ikutlah apa yang disarankan Cak Iman. Sambil saya juga cari-cari ilmu yang lain begitu. Jadi bahasanya itu enggak taklid buta begitu Cak. Nah, ya, setiap hari ini kan saya sebenarnya sparring partner dengan Cak Bowi itu. Nah, to the point, maka pertanyaannya begini Cak Iman. Hmm. Kalau kita menganut madhabnya jenengan yang aman-aman hasil, memang saya juga sebenarnya sepakat kita dengan suku kan begitu ya.
Nah, tapi kalau dijelaskan yang hitungan seperti tadi yang sampean sampaikan itu terus terang saya baru tahu saat ini tadi itu. Loh, ternyata ada yang begitu kan begitu ya. Nah, pertanyaannya begini, ketika Cak misalnya nilai nilai apa namanya nilai uang kita atau capital kita ini belum banyak begitu ya. Nah, kalau jenengan mencontohkan kan tadi Harvard 50-50, kemudian yang MIT 70-30 dan seterusnya. Lah, kira-kira kalau uang kita belum banyak, taruhlah 500 juta begitu ya. Nah, kira-kira pripun kalau menurut jenengan ini apa namanya sebaiknya gitu, Cak. Mungkin itu dulu Cak Iman, nanti sambil diskusi lanjutan kalau ada masih cukup waktu begitu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kalau ITS punya aset dana abadi sekitar 120 miliar, itu masih belum terlalu gede. Ada lagi yang namanya LPDB, itu aset dana abadinya 180 triliun. Semuanya ditaruh di obligasi suku. Nah, itu Nah, betapa konyol bin ajaibnya kan. Dan kita harus tahu, duit 180 triliun itu karena itu dari APBN, itu asalnya dari utangan. Jadi duit utang dijadikan dana abadi, diinvestasikan kembali ke surat utang. Terus hasilnya yang kira-kira kalau obligasi 6% tadi diambil untuk beasiswa. Nah, merasa senang aja akhirnya dapat banyak yang bisa terima beasiswa. Tapi lupa bahwa nanti yang 180 triliun hari ini itu 15 tahun yang akan datang itu akan nilainya menyusut 86% itu, tinggal 14%. Nah, itulah. Jadi itu karena itu adalah pemerintah, berarti kita konyol berjamaah. Nah, gitu. Oke. iya, iya. Nah, pertanyaan dari tadi, kalau duitnya masih sedikit, ya makanya saya mencontohkan ACR itu. Waktu dulu baru didirikan, pendirikan cuma store duit 100 juta, taruh deposito semuanya, deposito syariah. Tapi begitu ada tambahan lagi, baru perbaikan portofolio. Jadi membangun portofolio itu juga butuh waktu, jadi tidak tiba-tiba kayak gereja LDS Church itu, satu demi satu. Nah, makanya kalau sekarang investasinya ACR ada 8. Ini kita lagi nyari juga di peluang. Karena sekarang ACR ada dana ini. Ada yang lagi nganggur sekitar 100 juta. Lagi nyari di mana ini taruh yang pas gitu. Nah, Hmm, kemarin ada investasi yang sudah balik karena korban kan terkait korban. Nah, ini mau cari peluang investasi ya. Gitu ada duit cari lagi peluang. Tapi kita selalu menjaga portofolio antara ekuitas dan non ekuitas tadi sesuai dengan kebijakan kita. Kalau ACR ikut Harvard aja 50-50. iya, iya, iya. Moci siap Nggak bisa. nampung Cak Moci. Siap terbitkan Ah, 5% Cak. Nah, itu. wah, Nah itu Kang Hendra. Gimana Kang Hendra? masuk ke Ini, Manuk Munci Indonesia itu bagus itu. oke. Anu Monggo Caiman. akan kita rapatkan terbit 5%. Kalau mau ngambil 100 jutanya bisa masuk Cak Iman. Weh, Kami lanjut itu. Masa yang tertulis hanya PT Saratoga Investama aja semua. Masuk juga dong di situ. Munci Indonesia bawahnya Saratoga kan gitu lihat. Wah. Siap, siap. Doakan. Berkah. Amin, amin, amin. Ya, izin potong. Apa namanya yang disampaikan Caiman tadi? Ini mumpung ada Kang Hendra ini. Jadi buat semua yang lagi dengerin, Bapak Ibu, yang disampaikan Caiman tadi kan LPDB punya dana berapa tadi? Sekian ratus triliun. 180 triliun. 80. 180 triliun itu kan duitnya negara, ya kan? Ya. Asal usulnya gimana, Cak? Uang itu dari mana? Ya, Utang. APBN-nya. Nah, maksud saya artinya, ini kan pemerintah kan masih melakukan seperti yang tadi konyol tadi yang disampaikan Cak Iman dalam tanda kutip ya, artinya hanya ditaruh di suku saja. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu, ini Kang Hendra, ada Kang Hendra juga kan, dan semua yang dengar hari ini, kalau kita sudah dengar ilmu hari ini, kan sudah tahu nih. Nah, kalau kita sudah tahu, itu kita ini punya kewajiban ini, harus menyuarakan ini bagaimana caranya. Ya memang tidak mudah, butuh proses untuk ngasih tahu ke Pak Presiden atau ke yang pegang LPDP itu siapa. Tapi monggo kita bersama-sama sekali lagi berjamaah bagaimana caranya nanti
Entah itu Cak Iman bikin video atau ini video rekaman hari nanti ini kita potong. Jadi kita sampaikan Pak Presiden kepada pemegang LPDP dan sebagainya bahwa uang sekian 180 triliun itu kan sangat sayang sekali, dan ini kalau kita nanti 100 tahun lagi sudah nggak ada kan uang itu masih ada mestinya. Tapi video ini akan menjadi saksi, akan menjadi sejarah bahwa uang itu akan nanti terjadi eh, deflasi gitu ya, kena inflasi kan. Artinya uang itu akan menyusut, berkurang kalau tidak diinvestkan, ditaruh di dalam banyak keranjang. Jadi monggo Kang Hendra dan semuanya nih, ini tugas kita bersama tadi Cak Rizal, semuanya Gus Bowi, semua yang hari ini hadir. Tadi kalau IPS hanya 120 120 M, 20 M-an. Nah, kalau LPDP 180 triliun, kalau kita diam saja, kita yang dosa ini. Nah, ini kita hari ini harus mensiarkan benar ini. Nah, gimana cara ngitungnya buat Bapak Ibu? Ya memang harus hadir di kelas. Karena tadi diceritain, saya tadi ngelihat itu, wah ini hitungannya, kalau yang nggak biasa ngitung memang ini apa yang disampaikan Cak Iman. Makanya hari ini kan nggak banyak yang nanya ini. Kemungkinan kan ada dua, nggak nanya itu kan bingung atau nggak apa sudah ngerti kan gitu kan. Nah, seperti itu, Cak. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama karena kita sudah tahu, dikasih tahu ilmunya lewat SMS Cak Iman tadi. Makanya kalau belum paham, ya yuk kita hadir di kelas, kita diskusi. Gitu ya, Kang Indra. Betul ya, Kang Indra? Tanggung jawab kita kan? Negeri ini nggak kurang orang pinter dan Nah, kekayaannya luar biasa. Yang kurang cumannya keberkahannya kurang kayaknya. gitu ya. Itu kurang lengkap. Negeri ini tidak kurang orang pintar, tapi juga tidak kurang orang goblok gitu. Ya, Itu itu harus bukunya Cak Iman itu. harus seimbang dunia itu, nggak boleh ketimpangan. Yang pintar, Iya, yang goblok juga harus disebut. Engko Makanya lek pinter ya, kabeh ngedekno koyo Sandiaga Uno kabeh, Cak. Mbak nah Erwin iya loh, Surabaya kan harus ya ada repot, Cak. ekuitas dan juga harus ada non ekuitas. Sebetulnya sudah betul. Tema wakafnya kan nyandingnya sama berkah. Memang tidak singkat ya membangun keberkahan itu. Ya semua ilmunya, orangnya, imannya, hatinya. Ya itu mungkin saya closingnya ikutan. siap, siap. Jadi, mungkin gitu, Mas Firman. Oke, Keren banget diskusi baik. kita hari ini. Sekali Ya, lagi, Mas Firman. sikat gigi sama sampo. ya baik. Ya, Ya Bu closing aja, Dini, Bang. terima kasih sudah Kotaknya masuk. bongkar koper. Ya, Bibit aja, ya. oke. Yes. Baik, Pak Udan, Pak Iman, Pak Hendra, Gus Bowi, Cak Ahmad, terima kasih sudah nimbrung ya. Bapak Ibu semua sudah hadir di sini. Kita sudah di penghujung waktu ya. Alhamdulillah semua sudah tersampaikan materinya. Ya, seperti tadi yang disampaikan Cak Iman bahwa kalau itu semua dimasukkan ke suku obligasi, terutama LPDP ya, 180 triliun ya, sektorilnya yang dimasukkan apa terus, kan begitu. Jadi kita harus menghidupkan untuk menumbuhkan ekosistem. Ya, tidak selalu harus dimasukkan lagi dengan utang lagi, dimasukkan ke bank lagi, dengan suku lagi, dengan obligasi lagi, tapi harus masuk ke sektoril. Nah, itu yang paling penting. Jadi hari ini ada yang tanya ke saya tuh nyari investi susah, Mas. Itu pertanyaan dari seorang investor. Nah, begitu juga yang seorang investi, Mas, saya nyari investor itu juga susah. Nah, itu loh. Jadi, bagaimana ini sebuah ekosistem ini dibangun? Nah, SNF Consulting dan kawan-kawan semua yang ada interest, seperti tadi Madrosa Mabrur, ada Cak Hendra, Ustadz Hendra, ada Cak Rizal, ada Gus Bowi, yang semuanya ini bersatu padu bagaimana kita membangun ekosistem untuk menggerakkan ekonomi umat ini dengan cara tadi wakaf korporat, dengan cara
bagaimana wakaf yang betul, tidak hanya wakaf produktif, ya, wakaf usaha, tapi ini adalah wakaf korporat. Jadi bagaimana kita membangun sebuah ekosistem ini agar kekuatan umat ini sangat real, sangat dibutuhkan oleh umat juga. Jadi dari umat, untuk umat, dan oleh umat. Gitu. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode mendatang. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Nanti bila Bapak dan Ibu semua ada yang bertanya, silakan lanjut lagi di WA Group. Kita ada grup WA Ngaji Wakaf Korporat. Kemudian juga ada di Telegram. Kita ada kelas-kelas offline, ya. Kelas offline di hari ini di Yogyakarta tanggal 4 dan 5 Juni. Kemudian untuk bulan Juli ada di Jakarta, ya, tanggal 23. Tanggal 2 dan 3 Juli, silakan Bapak Ibu bisa ikut nimbrung untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang ini. Sekira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikuti terus artikel kami, kemudian juga untuk isu-isu strategic management di grup-grup WA, baik Ngaji Wakaf Korporat dan juga Telegram dan Instagram. Terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa insya Allah di pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Iman dan tim NNF Consulting.